Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemirsa, kita ketemu lagi. Saya akan menyampaikan pemikiran untuk kita renungkan atau kaji bersama. Masih terkait mengenai bagaimana publik masih ada yang atau bukan masih ada publik bereaksi. Saya basisnya kembali saya katakan media sosial mengenai KPU. Ini menarik dan kadang-kadang saya jadi suka geli sendiri juga gitu ya. Begini yang menarik dan bikin saya geli begini. Udah berkali-kali saya sampaikan dan dapat tanggapan yang positif bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga yang namanya KPU itu tindakan-tindakan kriminal. Apa dasarnya kriminal? Karena dia menerima pendaftaran cawapres Gibran padahal bertentangan dengan aturan yang mereka bikin sendiri, yang KPU bikin dari segi usia. Kedua, pendaftaran Gibran sebagai cawapres kalau tidak salah sudah melewati batas waktu dari aturan yang mereka bikin. Nah ini kan dari situ aja KPU ini sudah nggak benar gitu. Tapi banyak dari kita yang tidak bereaksi. Baru bereaksi ribut rame ketika hitung-hitungan pemilu, capres dan sebagainya. Itu kan satu rangkaian. Ini yang saya bilang, saya ngomong di publik, ya betul ini Pak, ini kejahatan nih. Tapi pernyataan yang banyak tampil apa? Bukan bicara KPU itu melakukan kejahatan atau tindak kriminal, tapi ngomong KPU melakukan kecurangan. Beda dong, curang sama kriminal kan. Kalau kriminal lo bisa luas macam-macam. Kalau kecurangan bisa juga kenakalan, tanda petik dan sebagainya. Ini satu. Jadi kalau mereka bisa suka-suka, saya bilang jangan nyalain mereka, karena kita juga otaknya kagak jalan, maaf. Udah tahu kriminal ngomong kecurangan. Ini jadi gimana? Saya udah bilang ini nggak betul. Dia bermain dengan juga Bawaslu. Mainnya di mana? Supaya nggak digeruduk, Bawaslu melindungi KPU dengan mengeluarkan pernyataan sudah menegur keras KPU. Wajib sudah melakukan hukuman dalam tanda petik, menegur keras, tapi teguran sebagai pelanggaran etika. Ini kan yang saya bilang jenaka. Udah kan? Nggak benar kan? Ini kan konspirasi ini. Konspirasi, kolusi, sama-sama kriminal. Udah dibahas, para ahli yang ngerti IT mengatakan ini programnya diatur, dimainkan, disetel, masuk segini, keluarnya begini. Udah saya nggak ngerti. Tahu betul main betul. Ada yang nggak beres kriminal dimainkan, angka-angkanya. Ada partai yang katanya PSI begitu jadi naik dari mana? Udahlah nggak tahu, saya nggak ngerti. Banyak bukti, wah ini rame begini-gini. Tapi tetap kriminal, ya kriminal. Saya bilang kalau kita tolak lah. Iya kita tolak. Tapi sebagian besar, mari kita tunggu rekapitulasinya. Mari kita tunggu hitungan terakhir. Semoga 01, kita tunggu 01 harus masuk putaran 2. Ini mikirnya bagaimana ya? Udah bilang kriminal selesai. Tidak mengakui KPU ganti segala macam. Ini ganti KPU kriminal. Tapi mari kita tunggu 01 masuk putaran 2. Ini mikirnya bagaimana ya? Jadi saya mengatakan ini kita nih memang otaknya nggak jelas atau disusupin dari kelompok yang nggak benar itu, yang dibayar orang untuk nyusup untuk ngomong seperti itu. Yang lain ke bawah nih ikutin ngomongnya. Mari kita ikut putaran kedua segala macam. Ini apa? Saya bilang gitu. Jadi ini masalah bangsa ini di sini. Itu yang saya bilang. Kualitas berpikir atau mind capacity-nya, kapasitas berpikirnya baru di jenjang yang ketiga dari 8 jenjang ya begitu. Cuman bisa melihat, memahami apa yang kelihatan. Baru bereaksi kalau kebentur sehingga muncul sifatnya namanya reaktif. Bertindaknya instan, pengen hasilnya instan.
kemampuan, kebiasaan, perilaku berpikir, nanya ada apa ya, kenapa ya, nggak ada, nunggu kebentur. Lagi KPU merekrut, membiarkan menerima Gibran yang tidak memenuhi syarat, kok diem aja, karena belum merasa, belum kebentur, diem. Jadi kalau orang nanya, kok bisa begitu KPU ya? Bisa, karena yang ngadepin KPU juga mau dibodohin. Orang bisa ngebodohin kita kalau kita memang mau dibodohin, itu aja. Nah, mau kan bukan ngomong saya mau, bukan, tindakan kita memberikan jawaban bahwa kita mau dibohongin. Jadi ya berkualitas berpikirnya, kapasitas berpikirnya baru sampai di situ, mau apa kita. Jadi nah ini menarik nih buat kita pikirin, yang saya jadi geli aja. Ini kejadian yang sederhana, dua pilot dan kopilot lah ya, dari airline dalam negeri, saya nggak sebut namanya, yang ternyata dua-duanya ngantuk dan ketiduran ketika sedang menerbangkan pesawat. Untung nggak sampai terjadi kecelakaan yang membawa korban. Fine. Ngantuk karena faktor-faktor internal, bukan kejahatan. Yang satu kecapean, katanya habis pindah rumah, yang satu kecapean karena jaga anaknya malam, itu udahlah, bukan direncanakan sebagai kejahatan, tapi langsung ditindak, peringatan keras ini. Bahkan kalau perlu saya bilang ini aja dipecat berapa bulan, sebulan dua misalkan, tapi cepat reaksinya. Wah, hebat, mantap. Tapi KPU yang sudah amat sangat jelas kriminal, kok sepi-sepi aja pemerintah? Apa-apa serahkan Bawaslu. Ini tanggung jawab siapa ya? Presidennya menang wae itu. Kenapa? Gampang ya, dia ngangkat, dia nyuruh kali. Kasar orang Betawi, dari mukanya aja ketahuan. Ya, dia bohong gini. Ini kok bisa berbeda? Nah, ini pembelajaran buat kita. Kenapa pilot ditegas? Karena dia tidak punya power untuk, tidak punya bargaining ini itu. Ya memang jadi kata nasibnya pilot lah. Padahal dia melakukan pelanggaran tidak sengaja karena ngantuk, fisik segala macam. KPU yang jelas kriminal, direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif, mulai dari penerimaan Gibran melanggar usia gini-gini. Nggak ada peringatan pemerintah tuh. Kita aja yang sibuk ribut mengatakan dia kriminal, yang lain pemerintah diem-diem aja tuh. Kenapa? Ya memang disetel. Karena tanggung jawab siapa? Tanya Pak Jokowi. Ini peringatan untuk kita geli sendirilah. Inilah contoh kalau PKI gaya baru bermain. Kalau punya kepentingan dia, dirindungi habis gitu. Sehingga jawabannya apa? Adil nggak? Anda jawab sendiri. Mana ada PKI adil? Apalagi dia mau sampai kapan? Terserah. Kemudian rame-rame bikin ini, bikin itu, sibuk bikin organisasi. Aksi lapangannya gitu lagi. Jadi saya bilang, inilah kalau PKI baru ikut nyetel, bermain, dia mengendalikan. Ini bentuk pengendalian. Nah, ini ribut banyak Kak? Soal istrinya diangkat jadi pahlawan nasional, menantunya jadi ribut. Nggak ribut benar, sedang aja. Kok lebih ribut, lebih ramai urusan Pak Prabowo bintang 5 itu lebih ribut. Saya nggak komentar yang itu. Saya nggak mau kebawa ngurusin yang begituan. Ini urus yang lebih strategik. Kenapa nggak ngangkat? Siapa sih sebetulnya ayah kandung Pak Jokowi? Betul nih Tim Yarjo, betul itu yang dibongkar. Kok disembunyiin? Ijazah palsunya bagaimana itu? Jadi rekan saya Profesor Egy Sujana juga jadi serba susah sekarang itu. Itulah diangkat. Terus tolong dijawab, kok ijazahnya, titelnya lagi apa ya, Wali Kota Solo Dr. Andes. Setelah itu dijawab dong. Kalau dia memang alumni Gajah Mada ngomong, waktu Dr. Andes sekolahnya apa. Saya dapat lagi masukan, ya namanya masukan, saya iya enggak. Bahwa dia di Gajah Mada cuman ikut Politeknik. Setahu saya kalau Politeknik itu tidak dapat gelar sarjana, bukan insinyur. Kalau benar nggak tahu. Tapi di Gajah Mada
mengatakan saya meyakini, ya udahlah. Jadi ini mindset yang ini, dan orang nggak ribut. Nah, lebih ngeributin yang lain-lain, reaktif, ribut yang bukan yang strategik, yang gampang dialihkan kiri kanan. Jadi kalau tanya kenapa kok nggak kelar, karena kita mau dibuat tidak kelar, diputar kiri putar kanan, dialihkan kiri alihkan kanan, sehingga sumber masalahnya kita lupa ngangkat. Apa sumber masalah? PKI gaya baru dengan PRD-nya, dan maaf Pak Jokowi bagian dari PKI gaya baru. Kenapa saya bilang? Bulan Juni tahun lalu saya sudah bilang, Pak Jokowi tolong klarifikasi, jangan sampai mengarahkan atau kita sampai pada pemahaman keyakinan bahwa Anda bagian dari PKI gaya baru. Bulan Juni setelah masukkan laporan pengaduan ke MA, kita bikin wawancara di luar, saya tanya itu, nggak ada tanggapan. Artinya apa? Ya memang PKI gaya baru. Tanggapan apa? Kenapa PKI 65 jadi dibikin Kepres 17 tahun 2022 dengan turunannya segala macam, bahwa mereka korban disantuy. Lah ini kok diam aja sih, nggak gitu ribut. Ini aja yang saya tolong ingatkan ke publik. Jadi kalau mau bebenah orang, benahin diri kita dulu, mikirnya dibenahin, jangan diombang-ambingkan, ikutin arus dia. Maaf, saya kritik lagi. Demo-demo nggak ada tuh spanduk yang ngomong Jokowi PKI gaya baru. Saya ngomong ulang-ulang, ada dasarnya. Jadi itu aja sih. Kalau mau diam-diam, waduh, Islam disusupin segala macam. Ada yang nama yang ini masuk Abu Janda nggak jelas, masuk Banser, jadi bingung saya. Tapi yang nggak heran, kenapa? Itu strategi mereka, menggunakan tangan-tangan orang lain, menyusupi pikiran orang lain, untuk menegakkan, menggerakkan, menggunakan strategi PKI baru, yaitu memperlemah TNI dan umat Islam, pecah belah, dihancurkan, dan lain sebagainya. Jadi ini PKI baru. Mulai dengan kita ribut-ribut ini, ribut itu, direkan, tiba-tiba istri tercinta diangkat menjadi pahlawan nasional. Saya nggak ngerti. Kok diem aja ya gitu. Dicari pembenaran, undang-undang hukum dicari pembenaran. Kan di samping undang-undang itu ada namanya kelayakan, kepatutan, akhlak, etika. Dibareng lagi menantunya. Ya mau dia apa? Jadi tokoh. Waduh, banyak benar tokoh-tokoh kita. Jadi cobalah Anda bayangkan. Tolong saya cuma mengingatkan, yuk kita fokus. Apa fokusnya? Bahwa Pak Jokowi itu terlibat atau bagian dari PKI gaya baru. Sumber masalah di bangsa negara ini saat ini adalah PKI gaya baru. PRD bermain di belakangnya. Yang lain dia mengalihkan untuk kita sibuk bahas kegiatan yang lain, tidak pernah kita atau lupa kita ngangkat bahwa PKI gaya baru ada sumber masalah. Ini yang kita diarahkan di sana. Silakan kalau Anda mau diarahkan, digerak-gerakan seperti itu, silakan. Saya nggak ikut. Itu aja yang ingin sampaikan. Jadi tolong ingat, tolong jawab pertanyaan. Kenapa istri bisa menjadi pahlawan nasional? Karena suaminya kebetulan yang namanya Jokowi jadi presiden. Siapa sih orang tuanya ayah Pak Jokowi? Betul, Inti Miharjo, tokoh PKI di sana. Kemudian betul Bapak Jokowi itu sarjana atau lulusan Fakultas Pertanian Gajah Mada. Mana ijazahnya kok susah amat? Kenapa pengadilan gugatan jasa palsu ribet bener, hakimnya begini begitu segala macam? Kita semuanya tetap aja. Tapi ya silakanlah. Mari kita lihat, kita cermati. Saya hanya bantu mengingatkan apa yang sedang terjadi dan bagaimana PKI gaya baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.